Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Pernah nggak sih ngerasa kalau landscape dunia korporat itu kadang rasanya kayak labirin yang super rumit? Nah, hari ini kita bakal ngebahas satu kompas yang benar-benar esensial buat bikin bisnis tetap jalan dan terus tumbuh. Namanya manajemen stakeholder. Kalau Anda pengen tahu rahasia dapur gimana perusahaan-perusahaan raksasa bisa tetap kokoh berdiri di segala cuaca, percaya deh, Anda di tempat yang tepat. Tapi sebelum kita bedah lebih jauh, coba deh tanya ke diri sendiri. Siapa sih yang sebenarnya pegang kendali atas kesuksesan perusahaan Anda? Cuma CEO? Atau mungkin pembeli aja? Nyatanya jawabannya jauh lebih luas dari itu loh. Dan paham siapa yang benar-benar pegang setir ini adalah langkah paling pertama supaya bisnis Anda nggak cuma sekedar bertahan hidup, tapi bisa melesat jauh di situasi apapun. Biar obrolan kita terarah, ini dia 5 poin yang bakal jadi kompas kita hari ini. Kita bakal mulai dari apa sih definisinya, siapa aja pemain utamanya, tujuannya buat apa, terus masuk ke strategi 5 langkah praktisnya, sampai akhirnya gimana ini semua ngasih dampak buat bisnis. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, masuk ke bagian pertama, yaitu mendefinisikan apa itu stakeholder management. Kita samakan frekuensi dulu ya. Jadi, manajemen stakeholder ini bukan cuma jargon korporat yang asik didengar pas lagi meeting. Ini tuh proses yang benar-benar terencana. Mulai dari mencari tahu siapa mereka, menganalisis, sampai cara kita mengelola hubungannya. Intinya apa? Supaya target bisnis Anda tercapai dan tahan lama. Bisa dibilang, ini adalah survival guide perusahaan Anda untuk jangka panjang. Lanjut ke bagian kedua, mengidentifikasi stakeholder utama. Pertanyaannya, siapa sih para pemain kunci ini sebenarnya? Nah, kalau kita lihat, ada perbedaan yang lumayan tajam di sini. Di satu sisi, ada penumpang internal di kapal bisnis Anda, kayak karyawan, tim manajemen, dan pastinya para pemegang saham. Di sisi lain, ada lanskap eksternal yang jauh lebih luas, mulai dari pemerintah, investor, pelanggan, mitra bisnis, media, sampai masyarakat umum. Anda nggak bisa milih salah satu aja, karena setiap kelompok ini punya peran vital masing-masing yang benar-benar nggak bisa diabaikan. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yaitu tujuan utama. Kenapa sih repot-repot ngurusin mereka semua? Memangnya sekrusial itu? Jawabannya iya, krusial banget. Pastinya kita pengen ngebangun reputasi kan? Tapi ada yang jauh lebih penting dari itu. Ini soal menghindari krisis. Coba bayangin, di dunia nyata, satu aja miskomunikasi, misalnya sama pihak pemerintah atau warga di sekitar pabrik Anda, itu bisa bikin proyek miliaran rupiah hancur berantakan dalam semalam. Jadi, dengan mengelola stakeholder ini dengan benar, Anda itu lagi mengamankan masa depan strategi bisnis Anda, sekaligus nyiptain value jangka panjang yang stabil. Oke, kita sampai di bagian keempat, strategi 5 langkah. Ini bagian yang paling bisa langsung dipraktekkan, jadi mari kita bedah roadmap-nya. Nah, seperti yang bisa kita lihat dari panduan ini, jalurnya benar-benar terstruktur banget. Ini ngebawa kita dari tahap kenalan awal, sampai akhirnya ngebangun fondasi perusahaan yang solid. Ini bukan sekedar tebak-tebakan atau langkah acak ya. Ini tuh sebuah siklus logis yang dirancang sedemikian rupa supaya nggak ada satupun relasi penting yang terlewatkan. Coba kita urutkan kelima tahapannya. Semuanya berawal dari identifikasi dan pemetaan, terus bergeser ke strategi gimana cara melibatkan mereka. Habis itu pastinya butuh komunikasi yang benar-benar efektif kan? Nah, dari situ baru deh terbangun hubungan yang nyata. Dan jangan lupa, di akhir, siklus ini bakal muter lagi lewat tahap pemantauan dan evaluasi. Biar lebih kebayang prakteknya, coba kita bedah langkah pertama. Pas bikin pemetaan, Anda buat semacam matriks. Anda ukur nih, seberapa besar power atau kekuatan mereka dibandingin sama seberapa besar kepentingan alias interest mereka sama bisnis Anda. Pihak-pihak yang punya kekuatan tinggi dan kepentingan tinggi, nah itu dia prioritas utama Anda. Di merekalah Anda harus curahin tenaga paling banyak. Contohnya, kayak investor utama atau regulator di pemerintahan. Terus, berdasarkan posisi mereka di matriks tadi, langkah kedua ini nuntut kita buat pinter-pinter nyesuain pendekatan. Nggak semua orang bisa disamaratakan. Anda harus nentuin, apakah suatu kelompok ini cuma butuh sekedar dikasih informasi aja, atau Anda perlu dengerin masukan mereka lewat konsultasi, mungkin perlu dilibatkan di operasional harian, atau mereka ini saking pentingnya sampai Anda harus full berkolaborasi bareng mereka demi tujuan bersama. Tapi, supaya semua strategi keren tadi nggak cuma jadi teori di atas kertas, Anda butuh banget yang namanya 4 faktor kunci ini sebagai pegangan utama. Anda butuh komunikasi yang transparan, kepercayaan yang real, dan tentunya strategi yang adaptif. Tapi jujur aja, yang paling absolut dari semuanya adalah komitmen kepemimpinan. Tanpa support penuh dari manajemen atas, wah, eksekusi di bawah pasti gampang banget goyah. Masuk ke bagian kelima, sekaligus bagian terakhir kita,
mencapai dampak bisnis yang berkelanjutan. Mari kita lihat hasil nyatanya. Pada ujungnya, ini semua tentang hasil akhir kan? Dan dampaknya ke bisnis itu benar-benar masif. Reputasi Anda pasti meroket. Terus, pas perusahaan lagi kena badai masalah, Anda bakal dapat support penuh dari stakeholder ini. Ujung-ujungnya, bisnis tetap jalan dengan stabil dan nilai keseluruhan perusahaan Anda bakal naik tajam. Ibaratnya ini tuh investasi yang bakal balik berkali-kali lipat. Saya suka banget sama filosofi yang benar-benar merangkum semua bahasan kita ini. Belajar hari ini, menguatkan relasi, menciptakan masa depan. Ini bukan sekedar kata-kata mutiara loh. Waktu dan tenaga yang Anda luangin hari ini buat benar-benar memahami siapa aja yang berkepentingan di bisnis Anda, itu sebenarnya adalah fondasi baja yang lagi Anda bangun untuk masa depan perusahaan. Sebagai penutup sesi bedah materi kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba deh cek lagi, apakah strategi stakeholder Anda saat ini udah benar-benar siap buat ngadepin kejutan dan tantangan di masa depan? Jangan nunggu krisis datang ya. Pakai kompas yang baru aja kita bahas, petakan posisi mereka dari sekarang dan mulai bangun relasi yang kuat. Terima kasih banyak udah menyimak pembahasan ini bareng saya, dan sampai jumpa di sesi kita yang selanjutnya.